Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Resti Dwi Novita with NPM 2441131 from class MNJ 24C. On this occasion, I would like to briefly explain the topic about anti-sexual violence. This topic is very important for all of you to understand because sexual violence can happen anywhere and to anyone. My hope is that through this short presentation, we can be more aware, more caring, and brave enough to speak out against all form of sexual violence. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih apa kekerasan seksual itu. Jadi, kekerasan seksual adalah semua tindakan yang berhubungan dengan hal-hal seksual tapi dilakukan tanpa persetujuan atau sepengetahuan dari orang yang mengalami. Contohnya seperti menyentuh, meraba, memeluk tubuh seseorang tanpa izin, ngomongin hal-hal yang nyerempet soal seks yang bikin tidak nyaman, atau kirim foto video orang lain tanpa izin. Bahkan cuma karena satu tatapan yang tidak sopan bisa bikin seseorang merasa dilecehkan. Nah, sekarang bahaya dari kekerasan seksual itu tidak main-main loh. Bukan cuma bikin luka fisik, tapi yang paling berat adalah luka di pikiran maupun perasaan korban. Banyak dari mereka yang mengalami trauma berat, kehilangan rasa percaya diri, sampai-sampai tidak mau bergaul atau ikut aktivitas seperti kuliah atau organisasi. Ada juga yang stres bahkan sampai depresi. Bayangin aja, cuma karena satu tindakan yang tidak menghormati batasan orang lain, hidup seseorang bisa berubah drastis. Nah, saya kasih contoh nih yang deket banget sama kita. Kalian pernah nggak sih melihat perempuan diejek karena pakaiannya terlalu terbuka? Mungkin awalnya yang mengejek ini cuma bercanda, tapi lama-kelamaan si perempuan merasa takut, tidak nyaman, malu, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, itu adalah contoh nyata dari kekerasan seksual non-fisik yang muncul dari hal-hal kecil tapi efeknya bisa besar banget. Lalu apa sih contoh kekerasan seksual secara fisik? Contohnya bisa berupa menyentuh, meraba, memeluk tubuh seseorang tanpa izin, bahkan sampai pemerkosaan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan anti kekerasan seksual? Jadi, anti kekerasan seksual adalah sikap kita buat menolak dan tidak mau toleransi sama pelecehan atau tindakan yang tidak diinginkan. Bukan cuma kita tidak jadi pelaku, tapi kita tidak boleh diam atau cuek jika ada orang yang mengalami. Jangan ikut-ikutan sebarin gosip atau malah menyalahkan korban. Sikap anti kekerasan seksual ini artinya kita peduli, saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Terus, bagaimana supaya kita bisa mencegah dan melawan kekerasan seksual? Yang pertama, kita bisa mulai dari diri sendiri. Selalu hargai batasan orang lain. Jangan asal sentuh, berkomentar, atau bercanda soal hal-hal seksual yang tidak pantas. Kedua, kalau kalian melihat orang lain mengalami kekerasan seksual, jangan diam dan jangan cuek. Ajak mereka ngobrol, beri dukungan, atau cari bantuan jika diperlukan. Yang ketiga, jaga juga nih ruang digital kita. Jangan asal sebar konten atau kirim foto video orang lain tanpa izin. Yang keempat, kita harus sama-sama saling menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, baik di kampus, di luar, maupun di media sosial. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti saling menghormati dan menolak candaan yang tidak sopan. Nah, selain pencegahan tadi, ada juga beberapa cara yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita atau orang lain mengalami kekerasan seksual. Yang pertama, jangan takut, jangan diam dan jangan takut buat cerita ke orang yang bisa kita percaya, seperti keluarga, teman dekat, atau siapapun. Yang kedua, catat bukti-bukti jika ada, seperti rekaman atau chat, karena itu penting banget buat proses bantuan selanjutnya. Yang ketiga, terus edukasi diri dan lingkungan kita supaya kita bisa lebih paham dan tidak membiarkan kekerasan seksual itu terjadi. Dan yang terakhir, cari bantuan profesional seperti psikolog, konselor, atau lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual. Jadi, anti kekerasan seksual ini bukan cuma tugas perempuan atau korban doang,
tapi tugas kita semua. Kita harus saling jaga dan bikin lingkungan yang aman dan nyaman buat semua orang. Yuk mulai dari diri sendiri dan lingkungan agar kita bisa hidup dengan rasa hormat dan saling menghargai. Ingat, perubahan dimulai dari diri sendiri. That's all I can share for now. Hopefully we can all work together to prevent and fight against sexual violence so we can create a safe and comfortable environment. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.